Bahasan kali ini masih mengenai Kitabul Adab ya, dalam kajian Riyadhus Shalihin bab tentang adab atau etika yang akan kita bahas di nomor 2 yaitu babu hifdis sirri ya, yang artinya bab tentang menjaga rahasia. Itu sangat penting sekali dalam kehidupan kita. Apabila kita sudah diamanahi ya, oleh seseorang, tolong jangan diceritakan atau jangan dibilang-bilang ke siapapun. Nah, biasanya kalau sudah dibuka ya, atau diceritakan ke satu orang, kemudian seseorang yang diamanati itu tidak boleh dibilang-bilang lagi, misalkan hanya satu orang saja. Nah, biasanya rahasia itu akan terbongkar. Nah, jadi tidak boleh ya, kalau seseorang sudah mengamanahkan kepada kita, jangan bilang siapa-siapa gitu. Artinya hanya kita cukup yang tahu saja gitu. Nah, oleh karena itu salah satu ciri dari orang yang munafik kan ada 3 ya. Wa'ada akhlafa. Apabila ia berjanji ia ingkar. Nah, sudah janji cerita itu tidak akan dibicarakan ke siapa-siapa, kemudian kita melanggar janji tersebut, maka itu salah satu ciri dari orang munafik. Kemudian waida khana akhlafa, apabila ia diamanati, waida amanat ya apa khana, ya apabila ia diamanati ia khianat. Ini amanahmu untuk misalkan bayar ini, tetapi dijajankan misalkan uangnya. Nah, atau ini uang untuk pos ini, tetapi ia gunakan untuk yang lain. Nah, itu diamanati ia khianat. Atau juga misalkan yang terjadi sekarang ya, ini uang untuk rakyatnya, misalkan MBG ya korupsi sehari 1 miliar, waduh itu berapa ini. Nah, itu kan diamanati ia khianat. Nah, kemudian yang ketiga, apabila ia berbicara kadzaba, ia berdusta. Nah, tapi berdustanya untuk bukan yang baik tapi yang tidak baik. Ada berdusta yang tidak baik, Bu? Ada. Berdusta yang tidak baik itu misalkan suami atau istri yang sakit. Yang sakit itu parah. Kalau diceritakan ke pasiennya pasti mengalami down ya. Dipanggil ibunya, Bu, kata dokter, Bu, jangan ceritakan ya kepada suami ibu. Kalau suami ibu tahu, nanti kondisi fisiknya menjadi turun ya, mentalnya jadi down. Nah, itu boleh ya, boleh. Kata dokter berbohongnya berbohong dusta. Apa? Ini mah penyakit biasa. Jangan ragu lah, jangan khawatir gitu. Nah, biasanya kan timbul dari penyakit itu ketika seseorang itu mentalnya sudah down, itu turun. Nah, baru kekerasan gitu ya, atau yang menjadi fisiknya sudah asalnya sehat karena ia tahu ya, misalkan tahu penyakitnya makin drop. Nah, hadis yang kaitannya ayat dulu ya, yang kaitannya dengan babu hifdis sirri, bab tentang menjaga rahasia. Allah cantumkan kaitannya dengan bab ini di surat Al-Isra surat ke-17 ayat 34.
A'udzu billahi minasyaitonir rajim wa aufu, dan sempurnakanlah oleh kalian atau penuhilah oleh kalian bil ahdi, terhadap janji. Innal ahda, sesungguhnya janji itu kana adalah mas'ula, akan ditanya, akan dipertanggungjawabkan. Jadi janji itu berat. Nah, oleh karena itu kalau kita punya rencana, ya, punya rencana sama saudara kita atau ibu-ibu yang lain, kita cukup mengucapkan insya Allah. Pasti abi mana janji. Nah itu jangan, tapi insya Allah. Tapi insya Allahnya insya Allah namanya, insya Allah moal gitu. Jadi insya Allah teh menunjukkan bahwa 90% jadi. Jadi bukan insya Allah tapi itu tara gitu. Nah bukan insya Allah itu, memang sifatnya tara. Seperti dalam Islam itu ketika berjanji ada masalah hutang piutang. Nah ini masalah hutang piutang. Nah masalah hutang piutang itu yang memberi hutang, ya itu harus jelas. Dalam Al-Quran surah Al-Baqarah itu di ayat yang terakhir ya, itu harus ditulis. Pihak pertama memberikan pinjaman sekian juta, sekian ratus juta, sekian miliar, dan akan dibayarkan oleh pihak kedua tanggal tanggal sekian, itu harus. Kemudian ada saksi, ya. Saksi itu dari 2 orang laki-laki, kalau tidak ada 2 perempuan dan 1 laki-laki, meskipun kepada adik sendiri atau kakak. Nah, itu supaya apa? Supaya jelas. Nah kalau tidak ada bukti, pas ketika kita menagih, irahannya tong hilap atuh cenah. Tong hilap kan eta kamari iraha ada mana sok kosna teu aya. Nah, jadi meskipun ya, kepada adik sendiri atau kakak sendiri atau kepada paman atau bibi, kecuali kepada orang tua. Sebetulnya kepada orang tua pun kan ya kalau ngasih lah gitu, kalau kepada orang tua mah jangan ini ya. Nah jadi harus jelas. Nah ketika ditagih, nah ini menunjukkan seseorang ketika dia komitmen atas atas janjinya, menunjukkan bahwa seseorang itu bisa dipertanggungjawabkan. Nah tetapi kalau seseorang ditagih kemudian minjem lagi, minggu depannya minjem lagi, tapi ditempatin, lebih baik jangan dikasih. Karena itu menunjukkan pelajaran kepada orang yang biasa minjam tapi tidak dibayar. Nah biasanya nanti kalau sudah seseorang sifat punya seperti itu, biasa sok kanu sanes gitu. Dan itu tidak ditepatin. Artinya bahwa dia menunjukkan mempunyai sifat munafik. Nah wa'ufu bil ahdi, dan sempurnakanlah janji itu. Sesungguhnya janji itu adalah mas'ula, akan ditanya. Nah, artinya di sini kaitannya dengan babu hibnis syirri, ya. Artinya apa? Misalkan seseorang punya rahasia janji, ulah dicarioskeun ka sasaha, kita harus menjaga rahasianya. Nah itu. Nah seperti ini Bu, kalau kita memandikan mayat atau jenazah,
Nah, jenazah itu misalkan ada aib ya dari segi fisiknya. Nah, maka kita sebagai yang memandikan jangan sampai ya, itu membicarakan kepada orang lain. Dan biasanya kalau sudah dibicarakan ke satu orang saja, itu biasanya nyebar. Kok jadi tahu dia dari mana? Nah, lebih baik kita sendiri yang menutupinya. Aibnya teh punten ya. Misalkan ada ininya cacat atau apanya, itu jangan sampai diceritakan. Nah, kecuali yang baik-baiknya saja. Yang baik-baiknya ketika saya memandikan Bapak Anu atau Ibu Anu senyum, kelihatan senyum, nah itu kan bukan aib, tapi ya istilah kelebihan. Ya, seperti kemarin hari Ahad ya, ada yang meninggal, pas dia meninggal itu ini siapa? Allahu Akbar langsung ini ya. Nah, mudah-mudahan insyaallah ya, jadi husnul khotimah insyaallah. Jangan sampai menunjukkan aibnya gitu ya. Aibnya. Jadi aibnya itu eta abi tujuh bagian mayitnya yuk. Eta belakangnya nah itu jangan, tidak boleh. Nah, ini hadisnya bab tentang menjaga rahasia nomor 685. Ini tentang apa ya? Suami istri. Nah. An Abi Sa'id binil Hudri, dari Abi Sa'id Al-Hudri radhiyallahu anhu, semoga Allah memberikan ridho kepadanya, qala yang telah berkata, qala Rasulullah sallallahu Rasulullah SAW telah bersabda. Nah, ini hati-hati ya, biasanya ini kaitannya pemuda-pemudi ya, yang baru nikah. Nah, ini inna sesungguhnya min asyarrin nas. Asyar itu seburuk-buruknya manusia. Nah, oleh Rasulullah disebutkan seburuk-buruknya manusia. Indallahi, di sisi Allah, manzilatan yaumal qiyamati, pada hari kiamat. Siapa? Ar-rajulu, seorang laki-laki ya, yufdi, menggauli, ilal mar'ati, kepada istrinya. Nah, kalau suami istri kan boleh ya menggauli. Nah, tapi apa yang seburuk-buruk itu apanya? Nah, kemudian wataf di ilaihi, dan istrinya pun menggauli ilaihi, kepadanya. Nah, ini yang jeleknya adalah summa yang syuruh siroha, kemudian ia menyebarkan rahasianya. Nah, kadang-kadang biasanya ini anak-anak muda gitu. Tadinya abi malam, kata suamiku gini. Nah, itu tidak boleh sebetulnya, nggak boleh gitu ya. Atau juga biasa, suamiku nih kuat, nah itu nggak boleh. Atau istrinya pun atau suaminya membicarakan tentang hal itu nggak boleh. Bagaimana kalau ke ibunya? Boleh? Tetap nggak boleh. Karena dalam Al-Quran itu wa ja'alna naumakum subata, aku menjadikan ya kalian itu sebagai libasa. Nah, dalam surah An-Naba itu ya, libasa pakaian, dan kalian pun pakaian untuk mereka. Artinya tidak boleh diuar-uar begitu mah gitu, rahasia keluarga gitu. Rahasia keluarga tidak boleh. Kadang-kadang sok aya gitu, katanya seberapa kali yuk nunggu itu nggak boleh. Itu rahasia keluarga, tidak boleh membicarakan rahasia seperti itu. Artinya kita sudah membuka rahasia-rahasia yang dimiliki oleh suami atau yang dimiliki oleh istri. Hati-hati. Biasanya nonton ngarona gitu lah, sampai nikah, nah, sok nyarios kudu sanes, itu nggak boleh, tidak boleh.
Nah, itu hadis yang pertama yang tidak boleh membuka ya asyiro tadi adalah rahasia. Nah, atau juga membuka rahasia suaminya. Suami aku mah ini begini. Nah, aku pas ngobrol gitu ya, aku mah istri teh gini nggak boleh. Justru tadi jadi jadi pernikahan itu ya itu saling melengkapi dan saling menutupi. Nah, menutupi pakaiannya itu sama, diibaratkan seperti pakaian. Jadi tidak boleh seorang istri membuka aib suami atau istri membuka kekurangan suami. Itulah namanya pernikahan itu saling melengkapi. Saling melengkapi. Nah, kadang-kadang kan pas nikah menuju naonnya taruh terasa indah gitu. Pas nikah dengan kieu nah, itu tidak boleh. Tetap ya harus ditutupi. Kalau yang baik-baik boleh, yang baik-baik mah boleh. Yang tidak boleh itu ini kekurangannya. Yang baik-baik mah boleh silahkan. Suamiku mah gitu, tos pulang ngantor teh, tanya nuju abi nuju pulang teh, bobo, eta ngubahan wadah gitu teh, tos uih teh bareres. Eta suamiku dikayun-yun gitu, nah itu mah boleh. Yang tidak boleh itu kekurangannya, itu tidak boleh. Nah, biasanya kalau sudah dibicarakan kekurangannya ada niat yang buruk. Tahu nggak tadi soal istri kamu tadi bicara ke saya gini. Orang adu domba we. Nah, gitu. Kalau terkena kepada yang tidak bertanggung jawab. Nah, kita tambah hadis yang kedua, masih bab tentang hibdus sirri. Nah, ini hadisnya panjang. Wa an Abdullah bin Umar, dan dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, semoga Allah memberikan ridho kepada keduanya. Ini banyak sekali istinbat ini kesimpulannya. Anna Umar radhiyallahu anhu, sesungguhnya Umar radhiyallahu, semoga Allah memberikan ridho kepada keduanya, ta'ayyamat bintu Hafsah, putrinya itu yaitu Hafsah telah menjanda. Suaminya itu meninggal. Anak Umar itu Hafsah kan, suaminya telah meninggal. Nah, kemudian qala Umar berkata, laqitu Utsman bin Affan, aku bertemu dengan Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, fa'aradtu alaihi Hafsata, maka aku menawarkan kepada Utsman untuk menikahi putriku yaitu Hafsah. Boleh seorang ayah menawarkan? Boleh. Seorang istri menawarkan kepada misalkan laki-laki ini soleh gitu ya, eta mah pemuda teh gitu ya, sok ke masjid, dina bicaranya baik, boleh menawarkan dirinya kepada laki-laki itu? Boleh. Khadijah, ya wahai Muhammad, ya, sebelum menjadi nabi, aku istrinya kesengseng lah bahasa Sunda. Bolehkah aku menikahimu? Saya mah orangnya seperti ini. Kemudian datang kepada pamannya itu Abu Thalib ya, untuk menikahkan dia dengan Khadijah. Boleh ya. Nah, kadang-kadang di kita di Indonesia mah kan siga nu naon teh istilah nama malu atau gengsi. Nah, biasanya lalaki lah gitu. Padahal mah dalam Islam boleh saja. Kemudian faradtu alaihi Hafsata faqultu in syi'ta an kahtuka Hafsah, jika engkau menghendaki aku akan nikahkan engkau dengan Hafsah gitu. Qala Utsman bin Affan berkata, sa'an dulu fi amri, aku menunggu dulu, aku tunggu ya nanti keputusannya gitu, kata Utsman bin Affan. Nah, kemudian palabistu layali sumalakiani, kemudian setelah beberapa malam ya
Kata Utsman bin Affan, Allah atazawaja yaumi. Aku mohon maaf Umar, aku tidak bisa menikahi putrimu. Nah, satu. Nah, kemudian palaki itu Abu Bakar Siddiq. Aku bertemu dengan Abu Bakar Siddiq. Sama ininya lah. Kisahnya sama. Maka aku menawarkan kepada Abu Bakar Siddiq. Kemudian apa kata Abu Bakar Siddiq? Nah, bukan aku tidak ingin, katanya Allah, inni kuntu alimtu. Ingat, sesungguhnya aku mengetahui, sesungguhnya Nabi SAW dakaroha telah menyebutkan kepadaku akan menikahi Hafsah. Nah, karena tapi aku tidak, rahasiaku aku jaga. Nah itu. Jadi Rasulullah sudah bilang kepada Abu Bakar bahwa dirinya akan menikahi Hafsah. Aku menjaga rahasia itu, nah, kepada siapapun. Nah, kemudian palam akun nafsi, maka aku tidak menyebarkan apa yang dikatakan oleh Rasulullah. Walau tarakah Nabi SAW lakobil tuha. Maksudnya adalah bahwa Rasulullah akan menerima Hafsah. Nah, jadi artinya di sini bahwa Rasulullah SAW mungkin berpesan. Kalau Rasulullah SAW itu, Waalaikumsalam wabarakatuh. Kalau Rasulullah SAW itu ketika salah satunya bertemu dengan Aisyah, ya, itu perintah Allah. Jadi mimpi pas dibuka tirai ternyata Aisyah. Begitupun Hafsah. Jadi mimpi dulu, baru menceritakan kepada Abu Bakar, dan Abu Bakar untuk menutupi rahasia Rasulullah. Nah, jadi bukan aku tidak mau Umar, tetapi Rasulullah telah menceritakan kepadaku bahwa ia akan menikahinya, sehingga aku tidak mau. Gitu. Nah, itu karena Rasulullah SAW itu sebagai teman, kemudian sebagai mertua Rasulullah. Ya, hadisnya riwayat Imam Bukhari. Nah, ibu-ibu yang selalu dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, inilah babu hifdz sirri, yang bab tentang menjaga rahasia. Dan biasanya ketika rahasia itu sudah terbongkar, ya, nah ketika ada orang yang niatnya untuk mengadu domba, disinilah mulai adanya sesuatu dari percikan-percikan api, sehingga dengan rahasia itu terbongkar, biasanya makin bom gitulah tersebar. Nah, jadi betul-betul harus dijaga kalau rahasia itu sifatnya rahasia yang menunjukkan aib seseorang. Tapi kalau rahasia sifatnya yang baik, ya, itu silahkan saja kita buka, gitu ya. Nah, seperti contoh misalkan seseorang ingin niat membangun misalkan panti asuhan, tolong jaga rahasia. Nah, orang-orang bertanya, ini siapa ya? Nah, tapi kalau itu untuk kebaikan, ya boleh-boleh saja. Tapi yang membangunnya itu adalah ia jangan membuka rahasianya, takut misalkan dirinya ria, gitu, takut ria. Tapi kalau terbuka untuk kebaikan, boleh-boleh saja. Nah, itu mengenai babu hifdz sirri, bab tentang menjaga rahasia. Maka bila yang boleh teruskan.